Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dermawan Kusumadaya. Saya mahasiswa Universitas Terbuka. Di sini saya ingin menjalankan praktek unit 1 perencanaan dan pengembangan agribisnis. Nah, di sini saya sudah sampai di salah satu pengusaha tempe dengan Bapak siapa, Pak? Andika. Bapak Andika ya, Pak ya? Oke. Nah, di sini Pak, ini ya malam-malam gini kan Pak, jadi minta waktunya sebentar ya Pak ya? Iya, boleh. Ya, Pak ya? Iya. Masalah di pengusaha tempe Bapak nih Pak. Di sini ada sedikit pertanyaan nih ya Pak ya. Iya, boleh ya. Untuk yang pertama ini ya Pak ya. Sejak kapan usaha tempe Bapak ini didirikan? Usaha tempe ini Ya. didirikan itu saya kurang paham juga tahun berapa. Mengingat saya itu privilege atau meneruskan usaha orang tua saya. Jadi saya baru merintis lebih kurang melanjutkan ini 5 tahun Pak. Saya ya. Jadi saya mulainya itu tahun 2021. 2021 Ya, saya melanjutkan setelah saya selesai kuliah, kemudian mencari kerja, tidak ada kepastian, akhirnya saya ditawarkan oleh orang tua ya meneruskan usaha ya. Iya betul. Kemana saja Bapak memasarkan tempe ini ya Pak ya? Kalau memasarkan ya seperti biasa ya ke pasar ya sudah, karena sudah banyak langganan ya, jadi kalau ya ke pasar-pasar, ke warung-warung, kadang ke kios-kios seperti minimarket kecil lah seperti itu. Dari daerah-daerah ya, daerah-daerah sekeliling sini. Iya betul. Oh, berarti untuk cabang-cabang juga ada ya Pak ya? Ada, cuman tidak terlalu banyak lah untuk saat ini. Mudah-mudahan ya, memang ada niat sih, pengennya cabang kan kita berbanyak gitu ya kan, jadi relasinya lebih besar. Cuman yang untuk saat ini ya kita rintis dulu lah sebatas mampu saya dulu. Sebetulnya saya tidak mau, orangnya saya tidak mau memaksakan seperti itu. Jadi untuk target utama pelanggan pemesanan tempe Bapak ini kemana Pak? Apakah dari contohnya ya Pak ya, dari apakah pejabat, apakah ke masyarakat atau untuk personal dari sini? Yang jelas targetnya tidak ada target, semua kalangan. Jadi iya betul, dari kelas bawah ya sampai kelas atas gitu. Iya. Ya betul, tidak ada istilah oh ini saya targetkan untuk warga di sini untuk kelas ekonomi C gitu atau B atau A, tidak. Jadi semua kelas dari ekonomi paling rendah sampai kelas yang kita supply gitu. Untuk karyawan Bapak ini Pak, berapa banyak ya Pak yang dipekerjakan? Untuk saat ini saya hanya mempekerjakan 5 orang saja. 5 orang ya Pak ya? Ya, karena ya juga dibantu-bantu oleh saya dan istri saya gitu. Ya betul. Jadi cuma sedikit yang pakai. Sedikit ya Pak ya? Iya betul. Untuk tugas karyawannya itu Pak, bagaimana? Apakah dikerjakan sendiri atau ada tugas-tugas sendiri atau mencuci? Ya betul. Jadi kita buat partisi. Gitu loh. Jadi setiap pos itu kita tempatkan orang. Seperti misalkan kedelai baru datang kan kita cuci, nah itu kita siapkan orang. Setelah dicuci dimasukkan ke oven atau tempat masak, itu sudah ada orang. Setelah itu nanti bagian packingnya juga kita siapkan orang. Untuk biaya administrasinya ini bagaimana Pak? Contohnya kalau dari ini modal awal atau bagaimana itu Pak? Modal awal. Jadi kalau masalah modal awal sih ya karena saya privilege tadi jadi meneruskan tadi. Iya betul. Jadi untuk modal awal saya kurang paham ya Pak ya? Iya, jadi saya tidak mengeluarkan biaya yang begitu signifikan ya, karena privilege tadi, jadi saya hanya meneruskan saja seperti itu. Jadi
awalnya saya belum paham gitu, tapi untuk Kira-kira ini Pak ya, dari Bapak menjalankan tugas dari orang tua, kira-kira dari apa lah, misalkan apakah kita gitu, kalau modal awalnya kalau tidak dari salah cara meneruskan gitu dari orang tua. tidak terlalu banyak sih, cuman biaya besar itu mungkin Pak waktu pembelian kedelai itu. Jadi kemungkinan besar Sama mungkin karyawan ya. iya, ya enaknya kita bilangnya mungkin lebih kurang hampir 10 lah seperti itu kan ya. 10 juta gitu. Nah ini Pak, untuk resiko pembuatan tempe Bapak ini ada nggak? Kalau resiko jelas ada. Setiap usaha pasti ada resiko. Ya. Contoh yang terdampak misalkan ke si tempenya ya, dia Ya. punya resiko seperti ini. Kalau seandainya dari posisi kita kedelai datang, kemudian dicuci misalkan tidak terlalu bersih, dimasukkan ke oven, dimasak ya, kemudian pas di packing dicampur, kemudian tangan kita tidak bersih, kemudian juga penambahan campuran agar si tempe tadi bisa menjadi atau menyatu kedelainya tadi. Kalau seandainya kurang ya terkadang kan kadang kita kan mengerjakannya posisinya kan kita kan malam kan, karena pagi mau kita produksi kan mau kita sebarkan kan, otomatis ada lah yang namanya juga manusia kan kadang ada dropnya. Jadi penyampuran seperti itu terkadang tidak akurat seperti itu. Akhirnya kualitas si tempe tadi itu tidak merekat terlalu baik seperti itu, kurang bagus lah ya Pak. iya. Jadi seperti itu lah, resikonya seperti itu. Iya, betul. Nah mungkin itu saja ya Pak ya. Boleh. Yang Iya, iya. saya ingin tanyakan ya. Iya, iya, Pak iya. ya. Oke. Ya terima kasih Pak ya. Oke. Atas waktunya. Siap. Ya malam-malam begini kan. Iya, tidak apa-apa. Dengan acaranya.